Tapi kalau Anavel masuk lebih dalam itu adalah trapping karena Sutsujin sudah standby on position. Yap, itu modal awal sih untuk EVOS Glory ya, bisa dapetin bagaimana keunggulan di early game-nya juga, tapi mulai di trade. Dia ada pencurian-pencurian di arah jungle yang dilakukan oleh Sutsujin. Yap, dan bahkan ini Anavel yang tertekan ya secara level juga, dia nggak bisa lebih unggul. Wow! All talents! Indonesia! Inggris, Mirko, Eterna, Arashi! 6 talent menuju ke arah Kihoshi. Wow, kalau saya tadi memang menuju ke arah Dewa seorang diri, tapi ini based on data. Apa yang kita punya based on data. Yap. Tapi inilah yang tidak dimiliki oleh data ya. Yes, dan Munculnya Cecilian di gold lane. Dan ini, ingat, untuk EVOS Sales dan EVOS mereka harus membuktikan dan menampar 6 caster yang sedang bertugas. Harus. Karena itu adalah salah satu pembuktian. Dan bahkan Tyron tidak masuk lane, bahkan coba dihajar ke Final Slash. Berhasil mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya Tyron sudah survive. Tidak dapat tahu lepas. Sutsujin membalikkan kembali kanan, tapi nampaknya Cyclone masih terlalu kuat dan membalikkan kembali. Sosok Tyron menjadi point kill dan first blood di tangan dari Cloudgun. Yang tadinya Dairon udah survive, yang tadinya Dairon menjadi target utama, sempat balik lagi tapi ternyata tetap dia adalah mangsa utamanya. Iya, dan cukup panjang ya untuk fight-nya juga. Bagaimana Angela lagi-lagi ini memperkuat. Wah, bakal coba dibalaskan. Dengan Cloudgun first blood-nya dia nggak akan lama. Dan bahkan Aul first blood yang tadi didapatkan Cloudgun diambil oleh Skylar sang god laner. Yap, itu dia. Akan membuat nantinya hero scaling itu bisa cukup bersinar nantinya di arah mid game. Yap, dan pemilihan untuk Matilda sendiri akan membuat lebih sustain ya. Yap. Cecilian yang hanya bisa berjalan kaki juga. Dan tim fight untuk di turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama, oke Hoshi kecolongan. Turtle yang kedua, mereka berusaha untuk menjauhkan pemain EVOS. Dan bahkan di sana Anavel bakal coba dihajar oleh Retribution. Lagi? Anavel lagi. 2 turtle di dalam pressure yang diberikan membuat tim EVOS Glory. Mereka 2 turtle tanpa terhentikan oleh Sutsujin. Yang kita tahu Sutsujin adalah salah satu power of retribution yang sampai dia berada di klasemen yang pertama. Akhirnya ada sosok yang bisa membuat dia menelan ludah. Tertampar 2 kali ya dengan adanya stealing terhadap Turtle. Tapi memang nggak ada juga yang bisa menghentikan. Super pasti bagaimana Anavel ini untuk, ya dia nggak bisa free untuk bisa melakukan retribution. Kalau mau cari dari awal Om, Ya, sebelum masuk ke pit turtle dia udah dicari. Benar, selama masih ada Tempest of Blade, itu retribution jelas masih bisa dipencet juga nanti. Iya. Dan tapi untuk di bagian topnya sih aku bisa bilang Cecil dari Gold Lane ini masih cukup berhasil ya untuk Arky Hoshi. Belum ter-pick off sama sekali. Oke, 13% dari audience prediction tetap ya. Harapan itu masih ada, apalagi ada. ini masih EVOS Glory sangat-sangat melawan loh. 2 turtle jadi modal banget untuk mereka. Melawan apa kan bisa kita bilang, lihat mereka coba udah medcon. Loh. Dan ini kondisinya adalah dengan adanya Natko. Di arah mid to the late game yang baru bersinar. Ya. Tapi kalau aku ngelihatnya Skylar sekarang sudah dikasih 2 lane ya. Jadi untuk bisa kumpulin stacknya bisa jauh lebih cepat juga ini buat Skylarnya. Dan Rin bersama dengan Idok ini cuma mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada teamfight yang di-initiate dengan Arky Hoshi kecuali ada objektif, Turtle. Betul. Tapi jangan sampai mereka bermain di front to back sih. Mereka jangan sampai bermain di front to back dan ini dia. Bapak kita yang terhormat, Bapak Keon. Selamat datang beserta jajarannya. Tunggu rindu dengan Pak Riki yang langsung hadir ke Etel Arena. Tapi sebelum itu kita lihat menyaksikan di arah top lane akan ada pertarungan yang sangat luar biasa di mana Idok melakukan dive in berikan Natko dengan adanya flash of the Oasis, tapi Anavel standby on position melakukan covering up di arah top lane. Dairon? Menandakan luar biasa lebih Dairon. Raging Sasson for defensive. At least dia nggak tumbang ketika adanya Turtle walaupun tidak adanya Raging Sasson. Dibalikin. Dibalikin menuju ke arah Cyclops. Damage terlalu sakit dari sosok suara Skylar yang terlalu jauh di depan sana tidak terbendung. Mereka nggak boleh bermain front to back. Sekali lagi mereka nggak boleh bermain front to back. Mereka harus bermain pick cover dan drift. Terlalu sakit untuk bisa menahan damage diberikan dari seorang Dairon. Anavel bakal coba ditabrak menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan. Anavel sampai sobel tepat Retribution. Berhasil di take over oleh Sutsujin. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang seorang Anavel. Akhirnya mundur. Ujin kali ini The Curse Prince tidak mau kalah, Jadi tidak tadi- mau perfect turtle. Yes, tidak akan diberikan perfect turtle, tapi Natko ini cukup free. Natko dapetin outer turret di arah bawah, Om. Oke, meskipun memang dia free ya, cuman objektif yang didapatkan Arky tadi itu cukup penting untuk mereka. Karena selain daripada dapetin turtle-nya, mereka bisa dapetin top turret-nya. Dan ini akan membuat Skylar akhirnya sudah mulai join buat team fight. Karena melihat item buat Skylar, Lightning full mana. Truncheon. Full mana Om? Ini Betul. full mana semua? Iya, cooldown juga 10% ya.
Ini udah 20% total cooldown untuk Ini bencana. Skylar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini, lihat Sikar ini bencana mencegah seorang Darren. Tamparannya keras mencegah seorang Natko. Dreams, 2 kali tampar ini akan bisa membuat dia tumbang di depan sana. Skylar dengan real world manipulation. Imitasi yang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka masih mempertahankan di lane mereka. Rinsya, flicker for defensive. Saya find the slash for nothing. Dan blasted from Natko. Gagal didapatkan karena Sotsuchi. Lekan Pulse berhasil mengejar karena Sotsuchi di depan sana. Lihat serigala berbulu domba. The Curse Prince Sotsuchi. Bahkan di sini membuat para pasukan dari tim EVOS porak-poranda di arah mid lane. Ingat, kenapa RRQ sangat insist untuk mid lane-nya? Karena mereka butuh vision di Purple Buff. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Rins. Betul. Dia ditabrak berkali-kali, dia flicker dan akhirnya road manipulation. Mengembalikan keadaan dan membuat akhirnya fight bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan gak berhenti. Skylar memiliki purple buff. Wow, Skylar punya Purple Buff. Dan tentunya MPL ID Extremer dari EVOS Yupi. Halo Yupi. Wah, ini BA EVOS Fams ya. Merindukan Yupi di MPL Arena tapi dia harus mengawal dari jauh. Dari jauh, nonton bareng dulu ya. Nah Ya. kalian bisa langsung kunjungi channel official di streamer MPL ID. Halo. Nah itu ya. Emang wanita itu susah ditebak, dari bengong, dari bingung, dari kalah team fight jadi senyum gitu loh. Karena pasti tegang dong. tegang banget. Ini udah dalam keadaan tertinggal soalnya EVOS Glory Om sekarang. Ya, dari sisi point kill gak terlalu besar ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat cukup intens untuk team fight yang terjadi secara terus-menerus. Karena continuous. Kayak mereka bisa back and forth juga, bagaimana mereka bisa main kiting satu sama lain. Tapi untuk akhirnya di mana pemenangnya adalah yang bisa memberikan damage besar tadi. Seperti misalnya hanteman dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact itu berasa banget dan damage yang sudah diberikan udah terlalu besar sebenarnya. Yep. Gila Dairon ya. Dari tadi tuh sebenarnya kalau kalian sadar, Dairon itu yang ngebuka semua vision. Dairon yang coba nabrak semua. Dairon yang ngasih badannya dari tadi. Ya dan targeting dari EVOS Glory mereka cukup dilema sekarang. Mau ke Skylar kah? Mau ke Sutsujin kah? Atau Darren yang ganggu? Banyak banget PR-nya. Dan ya masih ada Rins juga sebenarnya meskipun damage-nya gak terlalu besar ya. Holy Crystal. Cuman efek slow-nya dia. Dia mencegah Holy Crystal. Dan ketika Holy Crystal ini jadi, ini berbahaya banget untuk Anavel DKK. Ya, karena cuma item defense-nya ya yang buat EVOS ini baru di Psychot itu pun masih silent stroke. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi dari sosok seorang Susujin yang fokus dengan retribution-nya, mereka nggak peduli, mereka tahu ketika tidak diadu retribution-nya ini akan berbahaya. Anavel akan punya power, walaupun Lord didapatkan oleh RRQ, power split musuh masih tinggi. Holy Crystal-nya selesai. Wah, nyala. Di menit ke-10, 3 item untuk Skylar. Tapi nampaknya di sana dengan kondisi dari Skylar dan kawan-kawan yang terlalu banyak targeting, seperti kata Omawa dan juga Aul, apa yang mereka harus lakukan ya Omawa dan Aul? Buat EVOS masih dengan split push ya, mereka punya Link Angela. Jelas kalau mau cari team fight untuk di awal seperti ini, paling dengan kalah item, mereka gak bakal bisa menang. Mau gak mau ya coba untuk main pick up di belakang, tapi agak sulitnya adalah karena ada Matilda sekarang. Idok kalau memang bisa didapetin di early, akan bagus untuk EVOS. Mereka harus bisa matikan pergerakan hero yang bisa menyelamatkan temennya dulu nih, si RRQ-nya. Matilda ya? Matilda, Miskalkulasi nantinya soalnya bakal ada Kating Power juga. Sementara dengan adanya Rins selesai dengan satu buah Ice Queen One. Wah Ini ini juga akan nih. megangin banget ya. Betul, udah ada Holy Crystal tadi. Terus ada Jadi, SQ One juga buat team fight. makin. Oke, Tyron, masa tim fight dari top lane. Dengan flicker sudah dimiliki, tapi dengan poking damage mencegar seorang Cloud tidak bisa dibendung dan Natko berhasil telah dikeluarkan satu momen sama dengan seorang Tyron. Tapi soal play for offensive Tyron di sana berhasil memancing Hardcut, tapi nampaknya Skylar. Tamparan maut from Skylar. Lihat tertampar kenyataan membuat para pasukan dari tim EVOS, bahkan Natko terperangkap di depan sana. Satu tamparan terakhir dari seorang Ido mengejar ke arah seorang Natko. Bahkan coba kita dalam tamparan dari Skylar. Lagi-lagi berhasil mendapatkan 3 point kill hampir. Dan lasit from Idok, lihat. Itu tamparan yang sangat keras. Tertampar dengan damage yang sangat berat. Membuat sosok dari Natko bakal hilang. Dan selain targeting untuk musuh, targeting temen juga bingung. Dari Dreams, dia mau coba untuk kemana? Mau backup Natko selamat, tapi Anavelnya enggak. Yap. Dan ini selalu diambil ya, purple buff yang jatuh ke tangan Skylar juga akan membuat dia bisa nge-spam terus-terusan. Wah, semakin ngeri sih. Semakin ya, apalagi ini di early game. Dan kita tahu Cecilion biasanya adalah hero late game. Ini dengan menit 12. Divine Glaive-nya udah selesai. Wah, udah selesai juga buat Divine Glaive. 4 item
selesai Dan buat Cecilia. kalau terakhir Winter Crown, wah ini bahaya banget sih. Itu bakal benar-benar membuat Skylar benar-benar perkasa depan satu api trend. Di manipulation for defensive. Dia tampar dari seorang Skylar. Berhasil menerapkan Evo secara belakang dan bakal para-poranda. Blast unit for nothing. Terpelakon dari pasangan Annabelle versus everybody dengan 7 power blades-nya. Pecah dan bahkan Annabelle berhasil mendapatkan satu tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Sutsujin berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Best terbuka dengan sangat besar. Teriakan stiker ini bencana sudah berkumandang di PS dari tim EVOS Glory. Mampukah mereka menghabisi dengan sangat instan? Tapi fokus ke arah base. Base-nya. Mencoba untuk repoking sedikit demi sedikit. Cycle sebelah sana. Mencoba untuk melakukan clear. Mau pasukan dari bottom lane tapi Sutsujin terperangkap dan tertahan karena minionnya spawn. Membuat para pasukan dari tim EVOS masih bisa selamat tapi nampaknya Natsuko harus mundur. Dengan adanya Sutsujin dan juga Tyron di depan sebagai frontliner. Membuat tim RRQ backline-nya bahkan nggak kesentuh sama sekali. Natsuko! Oh, blast it went from Natsuko! Berhasil mendapatkan shutdown untuk Skylar. Dan ini membuat harapan untuk EVOS bisa lanjut untuk berperang di game kali ini. Usaha untuk bisa mendobrak base milik dari EVOS Glory masih belum berhasil karena balik lagi. Mereka butuh Sutsujin untuk bisa ngehit ke arah base-nya. Dan tadi Sutsujin lumayan terlambat untuk datang. Yap, dan juga tadi yang majunya Skylar sebenarnya tadi ya. Yep. Yang berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ya game fact by GoPay kita banyak kali menemukan salah satu hero power. Untuk Darren sejak debut di RBL dengan 8 kali pick. 75%. Dan dia Wow. naik Great. daun karena hero ini. Betul. Tyron outplay yang dia lakukan berkali-kali dengan hero ini selama dia berada di RBL. Yap, pada saat itu ya. Alright, tapi bergerak lagi kali ini RRQ Hoshin. Mereka akan coba untuk mereset. Mencoba untuk mundur saja, men-setup ulang karena upaya tadi mereka hampir aja bisa menjadi blunder yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Tapi aku suka Darren adalah dia seakan sebagai raja yang terlupakan. Sempat turun ke MDL tapi dia membuktikan lagi berada di MPL. Walaupun sebelum dia turun ke MBDL, dia pernah menahan base RRQ Hoshi waktu itu. Terizla. Terislanya. Itu di season 11. Iya seakan jadi raja yang terlupakan. Tapi memang waktu itu dia tidak bisa bohong. Akhirnya dia diberikan kesempatan full menjadi punggawa utama dari RRQ Hoshi. Ya, tapi Skylar, Pembuktian ya. Winter Crown buat Skylar. Udah selesai? Udah selesai, ini udah aman banget buat Skylar. Kayak udah bisa terbang pakai Gunning Wind. Gak Ada peduli, Winter Crown juga. gak peduli di Blazing Duet. Gak peduli semuanya. Dan ya full item untuk Sutsujin. Blood Wings buat Idol. Makin Pedes ya buat tebel. Soul Blue. Sama-sama Bloodwing sih untuk Laukunnya juga. Tapi masalahnya ada Flash of the Oasis juga nih. Untuk idoknya. Yap. Di Flash of Biasis yang bisa mengubah arah kalkulasi ya. Yep. Nah melompat dengan Gunning Wind, extra shield. Oh, Final Slash for nothing. Mereka mencari Annabelle. Annabelle turun, mereka nggak boleh memaksakan karena ada bakat. Oh my God, Tyrant! Flicker Raging Sestro. Mencoba untuk memporak-porandakan para pasukan dari tim EVOS. Tapi sayang sekali Natsuko blast from Natsuko. Winter Crown save the day for this time. Dibalikin kembali keadaannya. Natsuko berhasil duet. Lock yang didapatkan Sutsujin. Dan Sescott. Flicker power defensive. Membawa Star Skylar. Final Slash dikeluarkan tapi lihat tamparan dari Skylar. Berhasil memundurkan EVOS walaupun mereka harus kehilangan Ido. Yep. Dan Lordnya udah langsung jalan. Lordnya udah langsung spawn di arah tengah tapi masih ada base turret. Untuk defensif dari EVOS Glory. Dan setup seperti apa? Defensif yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Nah, Mivos ya jelas Final Slash seperti tadi sih yang dicari dengan mereka ya Yes. tadi. Karena satu Final Slash mengubah segalanya juga. Oke. Tapi lihat di sini para pasukan dari tim EVOS Glory memasang ke arah backline. Target utama mereka adalah Star Skylar. Annabelle dengan Rinsya. Tidak ada lagi dengan Winter Crown. Satu poin kill akhirnya mereka dapatkan. Tapi Cyclops harus hilang. Dia akan memberikan Skylar. seorang Annabelle berhasil mendapatkan triple kill. Dan Natsuko blending duetnya for nothing. Kehilangan 4 pemain. Tersisa Cloud. Ini bencana. Wipeout. Sang Raja. Dengan lineup terbaru. Unique Big Hero. Berhasil mengamankan game yang pertama. Wow! Dan ini dia sang raja masih coba untuk mempertahankan tahtanya. Target playoff sudah didapatkan. Apakah upper bracket di depan mata karena melihat dengan adanya satu buah unique pick. Sicilian Gold Lane yang menjadi juga damager tertinggi kali ini ditunjukkan dan mengacak-ngacak EVOS Glory. Ya kalau ngelihat habis match yang kemarin aku cukup sedih buat para marksman. Karena posisi mereka sudah mulai digantikan dengan mates yang sudah tampaknya bertebaran ya. Setelah kita melihat hari kemarin Alice yang muncul, hari ini kita melihat Cecilian yang juga muncul. Cecilian, Alice ditaruh di gold lane lebih cepat untuk menyelesaikan itemnya. Dan tadi prematur Cecilian yang terjadi. Full damage sekali tarik dengan Sanguine Claw, bad impact. Damage yang masif. Masif banget sih dan
Bahkan tadi itemnya udah terlalu cepat untuk selesai ya. Ya udah bahkan define oleh Winter Crown. Oke, awal-awal dia sempat kena Blazing Duet, tapi setelah selesai Winter Crown, super aman, bisa delivering damage secara optimal dan membuat RRQ Hoshi membuat harusnya ada senyuman nih di wajah Pak Riki ini ya. Karena kita akan melihat juga bagaimana dari game momennya. Oke. Yes. Dan bahkan kita melihat dengan banyak hero yang bisa ngediving ke arah belakang, Skylar masih tidak tersentuh.